Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti, apalagi kalau kita yang sudah punya pasangan hidup, punya istri dan anak, pastilah kita punya keinginan memberikan sebuah tempat tinggal, tempat berteduh, tempat berlindung buat anak dan keluarga kita. Sebagian orang ada yang memakai cara instan dengan ngambil perumahan, ngambil KPR. Sebagian lagi ada juga yang dia pinjam bank, uangnya itu dibangunkan rumah, terus dia juga menyicil ke banknya gitu selama beberapa tahun lah. Tapi memang ada sebagian lagi, bukan sebagian ya, kita dulu punya orang tua. Kita tahu sendiri orang tua kita dulu memakai konsep nggak ada tuh yang pakai perbankan. Orang tua saya ya gitu. Dalam hal membangun rumah, mungkin ada juga orang tua teman-teman yang sama ya, dulu pengen punya rumah itu nggak ada ngambil KPR, nggak ada ngambil bank untuk bikin sebuah rumah. Jadi kalau konsep orang dulu kan bersakit-sakit dahulu, senangnya kemudian. Kalau sekarang kan kebanyakan kita kan lain ini, bersenang-senang dulu, sakitnya belakangan. Semuanya serba instan. Instannya artinya kredit gitu. Apa-apa aja kita dimudahkan untuk kredit. Kita disuruh bersenang dulu, kemudian sakitnya belakangan. Baik teman-teman, kali ini saya coba sharing, ini menurut pengalaman saya sendiri nih. Saya nggak tahu apa benar apa enggak, saya nggak tahu. Mungkin ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Jadi ini cara saya dalam hal membangun rumah tanpa hutang. Dulu pekerjaan saya dulu di 2000 sampai 2014 itu saya tukang sablon. Saya tukang sablon, jadi ngerti lah ya penghasilan tukang sablon itu kadang ada, kadang enggak gitu kan. Saya ngerasain hidup juga ngontrak rumah, gimana rasanya ketika pas jatuh sewa rumahnya gitu. Dan juga saya pernah ngalamin yang sewa rumah itu sampai kontrakan itu sampai 4 bulan nggak terbayar. Bukan nggak mau bayar, tapi nggak terbayar. Karena memang usaha saya itu ya jasa, dan saya ini berada di perkampungan, jadi kebutuhan percetakan sablon itu nggak kayak di kota-kota gitu. Waktu itu ya saya komitmen sama istri saya sih, ketika kami kepingin punya rumah, dan kami komitmen tidak ada namanya hutang bank ataupun bukan bank gitu. Jadi cara kami itu setiap kami punya uang. Kalau dulu saya nggak tahu juga mau bangun itu di mana gitu. Yang penting bagi saya sama istri saya harus ngumpulin materialnya dulu. Yang pertama kali kami kumpulin itu yaitu besi. Jadi setiap saya tuh punya hasil nyablon sedikit tuh ya saya usahakan beli besi gitu. Kalau pas lagi ada saya beli besi satu, saya tarik bawa ke rumah. Mungkin beda konsepnya, ada juga kan yang senitip ya, punya uang titip ke toko bangunan gitu. Kalau saya dulu enggak. Kalau kami itu dulu memang beli, ditarik besi itu pulang ke rumah. Maksudnya apa ya, biar tahu yo ini barang yang udah dibeli gitu kan. Jadi satu-satu, termasuk juga pelan-pelan beli paku, beli satu pak gitu kan, satu kotak. Terus ada yang nawarin kayu. Ya kebetulan bisa kawan ngasih kemudahan kan, inilah udah bayar berapa kali gitu, saya ambil. Maksudnya saya ngambilnya 2 kali bayar gitu kan, tapi barangnya belum dibawa pulang gitu. Waktu yang kayu itu saya cicil dulu, nanti begitu selesai, kalau nggak salah sih 2 kali bayar cuman ya, terus barangnya baru saya bawa ke rumah gitu. Pelan-pelan, tapi ya alhamdulillah ini yang saya tempatin ini rumah saya, alhamdulillah memang sih nggak
nggak cepat ya. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah berdiri. Alhamdulillah. Jadi pertama kali itu tukang ya satu tukang saya minta tolong, dia ngerjain sendiri. Ada uang saya dia butuh teman, saya ajak saya boleh bawa orang lain gitulah, saya bolehkan itu kan cari kernetnya. Tapi alhamdulillah lah gitu, selama 3 tahun saya punya tempat tinggal, alhamdulillah. Ya saya juga bebas dari ya material hutang, bebas dari pinjaman gitu kan, alhamdulillah untuk rumah. Dulu prinsip saya itu begini ya sama istri saya, namanya rumah ini kan bukan barang produktif gitu ya, bukan menghasilkan. Jadi kenapa sih kita harus hutang gitu? Kenapa sih kita nggak pakai konsep orang tua dulu gitu? Konsep orang tua dulu gimana coba? Konsep orang tua dulu kan istilahnya bersakit-sakit dulu, senangnya belakangan. Kalau sekarang ini, zaman sekarang kebanyakan kita, ya mungkin bukan teman-teman ya kan, yaitu bersenang dulu, sakitnya belakangan. Jadi kebalik ya, kalau dulu itu kan bersakit-sakit dulu, bersenang kemudian. Kalau sekarang bersenang dahulu, sakitnya belakangan. Ya kita sering kejebak sih. Saya juga dulu pernah kejebak. Saya jujur aja, saya pernah 2 kali pinjam bank waktu masih lajang dulu, 2 kali kredit mobil dan 2 kali kredit Honda. Ya alhamdulillah yang nggak mungkin ya kan sampai ke 3 kali. Jadi dari 2014 yang saya punya alhamdulillah ya bebas dari yang sifatnya berbunga. Bukan saya sok fanatik, enggak ya, karena guru saya bilang dulu kalau mau bagus hindarin kayak gitu sih gitu. Saya nggak bilang ini riba, saya nggak juga belum ngerti ya kan. Tapi ya alhamdulillahnya ya pelan-pelan tetap kok ada jalannya gitu. Memang untuk teguh di pendirian itu untuk apa ya, untuk pakai konsep lama yang orang tua dulu bersakit-sakit dulu senang kemudian itu kayaknya agak berat karena lingkungan kita kan nggak ngajarin yang kayak gitu kan gitu. Jadi alhamdulillah sebenarnya ya ketika kita ingin punya rumah atau apalah itu jangan kita pikirkan masalah uang besar. Misalkan ada yang bilang bikin rumah itu harus 200 juta 300 juta, jangan pikirkan yang itu. Jadi pikirkan apa yang bisa kita beli sekarang gitu. Kita punya uang 100 ribu, apa yang kita bisa beli dengan 100 ribu itu. Jadi memang saya coba dulu ya, ada juga awal saya bangun rumah itu belajar ngumpul-ngumpul itu ada teman yang memang dia ngambil KPR. Sampai sekarang KPR-nya belum selesai. Ya pusingnya masih lama kayaknya katanya gitu. Tapi alhamdulillah saya ya bebas 3 tahun, alhamdulillah bisa. Sebenarnya ya bisa kok gitu. Tanpa hutang bisa, pasti bisa. Cuman ini perkara sabar enggaknya. Jadi apapun itu ya buat teman-teman, buat saya sendiri, apalagi yang benda atau aset yang tidak produktif, kayaknya untuk hutang dihindarin lah ya kan. Sedangkan kadang-kadang yang produktif aja jelas-jelas untuk misalkan untuk usaha aja kadang-kadang kelimpungan kita kan. Apalagi yang barang-barang atau benda-benda yang enggak produktif. Oke teman-teman, kayaknya kali ini itu aja ya. Lebih kurang saya minta maaf. Ya tetap semangat lah. Saya doakan nih dari sini dah, siapa yang melihat channel ini, saya doakan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan apa-apa yang diimpikannya. Ya termasuklah kalau teman-teman yang ada yang belum punya tempat tinggal atau rumah, ya dimudahkan semudah-mudahnya gitu. Jadi ingat teman-teman, jangan
Kalau namanya aset yang nggak produktif, nggak menghasilkan, nggak usah lah berhutang gitu, jauh-jauhkan lah gitu. Kumpulkan aja pelan-pelan, tetap ada jalannya, pasti ada jalannya, pasti. Saya bilang ya pasti ada jalannya, karena memang ya tergantung ikhtiar kita seberapa besar kita. Memang nggak, namanya proses nggak mudah kan, tapi itu aja teman-teman. Ya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.